Oke, baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Petra Ngalinan, kelas B, Prodi TIS 1, mahasiswa Stikom UIN Kupang. Oke, baik, kali ini saya akan membuat sebuah database tentang database perkuliahan dari sebuah aplikasi yaitu Microsoft Access. Pertama-tama kita langsung saja membuka aplikasinya terlebih dahulu. Kita mencarinya di menu pencarian. Access. Oh, ini sudah saya menggunakan Access Microsoft Access 2013. Kita langsung saja membukanya. Oke, langsung saja kita membukanya dengan mengklik di plain desktop database. Oke, kita memberi nama file. Saya akan memberi namanya yaitu db perkuliahan. Oke, saya close db perkuliahan. Kita akan menyimpan filenya. Oke, saya akan menyimpannya di, terserah kita mau simpannya di mana, mungkin kita ingat. Kalau saya menyimpannya di data D, kemudian di file saya Petra, kemudian di praktikum basis data. Oke, saya akan menyimpannya di sini. Oke, kalau sudah langsung saja kita klik create. Oke, sudah. Sekarang kita sudah masuk di tampilan Microsoft Access. Kita tunggu karena masih loading. Oke, langsung saja. Ini otomatis kabelnya sudah ada namanya, kabel 1. Langsung saja kita membuat kabel yang pertama, yaitu pilih view design, dan kita akan memberi nama file nama kabel yang pertama yaitu kabel dosen. Nama file kabel dosen. Kemudian kita Oke, sudah. Kita akan mengisi file name-nya. Yang pertama yaitu kode dosen. Tipe datanya yaitu teks. Saya pilih long text. Oke. Yes. Oke, long text. Kemudian kita akan memberi fill size-nya yaitu fill size-nya yaitu 5. Kemudian required-nya saya pilih yes. Oke. Oke, saya pilih 5. Tipe datanya. Kita pilih short text. Kemudian file size-nya saya pilih 5. Oke, required-nya yaitu saya pilih yes, required-nya yes. Kemudian yang berikut yaitu nama dosen dengan tipe datanya short text. File size-nya yaitu 50. Kemudian required-nya saya pilih yes. Oke, sudah. Sekarang kita akan membuat kabel baru lagi. Kemudian kita simpan terlebih dahulu. Oke, langsung saja klik yes. Oke, kita membuat kabel baru lagi dan pilihan create, kemudian kabel design. Oke, V
kita pilih desain V. Desain V. Oke, kita akan pilih menu create, kita pilih kabel, kemudian kita pilih desain V. Oke, kita akan membuat nama filenya, ya nama kabelnya yaitu kabel biodata mahasiswa. Oke, langsung saja oke. Kemudian kita mengisi field name-nya. Yang pertama name yaitu text, short text. Kemudian field size-nya 8, required-nya yes. Oke, sudah. Lanjut lagi ke kolom yang kedua yaitu nama mahasiswa. Nama mahasiswa itu teks, kemudian file size-nya yaitu saya membuatnya menjadi 50, kemudian required-nya yes, required-nya saya pilih yes. Ini terserah ya mau yes atau tidak juga tidak apa-apa, namun saya pilih yes. Kemudian jenis kelamin saya pilih teks juga. Kemudian file size nya saya pilih 1 karena kita akan singkat, kalau laki-laki L dan perempuan P. Kemudian jenis kelamin yes, required-nya yes. Oke, lanjut lagi yaitu tempat lahir teks, tempat lahir saya pilih date. Tempat lahir teks, kemudian file size nya 25. Required-nya saya kasih no saja karena terserah mau diisi atau tidak apa-apa. Kemudian yang berikut tanggal lahir kakak diperakannya itu saya pilih date and time. Oke, sudah. Kemudian golongan darah saya pilih teks. Oke, sudah. Kemudian field size nya yaitu saya pilih 2 karena ada A, ada juga golongan darah AB. Kemudian yang berikut alamat, ini required-nya saya kasih no saja. Kemudian ada alamat yaitu short text. Alamat saya membuatnya menjadi 35. Required-nya saya pilih yes. Oke, kemudian yang terakhir nomor telepon yaitu teks. Field size nya otomatis kalau nomor telepon 12. Kemudian required-nya saya kasih 11 yes, required-nya saya pilih yes. Oke, selesai untuk kabel biodata mahasiswa. Oke, kita akan membuat kabel yang berikut, namun jangan lupa untuk save. Kita save yes. Oke, kita akan membuat kabel baru yaitu kita pilih create, kemudian kita pilih kabel,
pilih view dan desain view. Oke, kita akan memberi nama file, nama kabel, yaitu kabel KRS, kabel mata kuliah. Kabel mata kuliah. Oke, langsung saja. Oke. Yang pertama yaitu kode mata kuliah. Kode saya singkat dengan MK saja, yaitu kode mata kuliah, yaitu diperagakannya teks, kemudian file size nya 50. Saya membuatnya kode mata kuliah, saya membuatnya 5 saja, kemudian required yes. Oke. Yang berikut adalah nama mata kuliah. Nama mata kuliah saya singkat MK saja, kemudian teks, saya file size nya saya membuatnya 50, required nya yes. Oke, selanjutnya yaitu SKS. SKS itu teks, SKS itu number, diperagakannya number. Oke. Kemudian yang berikut semester, diperagakannya teks, kemudian file size nya saya pilih 2 saja karena ada kemungkinan mungkin sampai semester 10 atau semester 11, 12 dan seterusnya. Kemudian saya pilih semester, no, tidak harus juga. Oke, sudah selesai. Kita langsung menyimpan kabel tersebut. Langsung kita menyimpan di file datasheet file, kemudian pilih yes. Oke, kemudian kita akan membuat kabel baru lagi, yaitu kita akan memberi namanya dengan kabel KRS. Kabel KRS. Oke, klik OK. Kemudian kabel KRS nya yang pertama ada tahun akademik. Dengan diperagakannya yaitu teks, kemudian file size nya saya pilih 9, kemudian required nya yes. Kemudian yang berikut ada semester teks. Oke. Kemudian file size nya 2 dan required nya yes. Oke, yang berikut ada kode mata kuliah, kode MK, kode mata kuliah short text. Kemudian file size nya saya buatnya 5. Oke, karena itu required nya yes. Oke, lanjut. Yang berikut adalah cekan kode mata kuliah kelas teks juga, kemudian file size nya saya pilih 1, required nya yes. Oke, kemudian yang berikut ada hari teks juga, file size nya saya buat 6, kemudian required nya saya pilih yes. Kemudian setelah hari ada jam, saya pilih teks, kemudian
File size nya saya pilih 10. Kemudian decorate nya yes juga. Yes. Oke, lanjut lagi, yaitu ada ruang dipedakannya teks. Kemudian file size nya saya buat 4. Decorate nya saya yes. Kemudian yang berikut setengah ruang ada kode dosen. Kemudian yang berikut ada teks. Kemudian 5, file size nya 5. Decorate nya saya pilih yes. Oke, sudah. Kemudian setengah kode dosen yang terakhir yaitu nim teks 8, file size nya 8. Decorate nya yes. Oke, sudah selesai. Sekarang kita jangan lupa save dulu. Oke, save yes. Oke, sudah. Setelah semua kabelnya jadi, kita akan menempatkan key atau kunci kompositnya. Kita akan menempatkan key atau kunci komposit. Ya, oke, kita lihat pada perancangan desain view-nya. Oke, kita lihat perancangan desain view-nya di dosen, kabel dosen. Oke, di kabel dosen yang menjadi primary key-nya yaitu kode dosen. Kemudian kita lihat lagi di biodata mahasiswa. Oke, di biodata mahasiswa yang menjadi primary key-nya itu nim. Ini sudah otomatis ada tanda primary key itu seperti kunci. Kemudian di kabel mata kuliah kita lihat yang sudah menjadi primary key-nya yaitu kode mata kuliah. Kemudian di KRS kita lihat KRS design fee. Oke, di KRS yang menjadi primary key-nya yaitu tahun akademik. Kemudian KRS ini primary key-nya lebih dari 1, yaitu ada semester, kode mata kuliah, hari, jam, dan kode dosen. Jadi, cara untuk membuat primary lebih dari 1 yaitu kitab log. Oke, kita menghilangkannya terlebih dahulu. Kitab log. Kemudian tekan Ctrl pada keyboard. Oke, kitab log. Kemudian kita log yang menjadi primary key-nya itu tahun akademik. Kemudian semester. Oke. Ada semester. Kemudian hari. Ada hari. Jam dan kode dosen. Tahun akademik. Kemudian semester. Kemudian ada
kode mata kuliah, harga hari, oke. Lanjut lagi untuk menentukan primary key nya lebih dari satu. Langsung saja kita log, yaitu kan akademik, semester, kode mata kuliah, hari, jam, dan kode dosen yang akan menjadi primary key nya. Langsung saja kita klik di primary key. Oke, sudah. Ini sudah tanda, sudah otomatis menjadi primary key nya. Namun kita jangan lupa juga untuk save. Oke, yes. Oke, kita bisa lihat kembali apakah sudah atau belum. KRS, design view. Oke, ini sudah menjadi primary key nya. Setelah kita pasang primary key nya, kita akan membangun sebuah relationship. Oke, jadi sekarang kita akan membangun sebuah relationship. Oke, sekarang kita akan membuat relationship-nya. Namun sebelum itu, kalau kita mau memasang relationship-nya, kita harus menutup kabelnya terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita close. Oke, kita close semuanya. Kita close, kemudian kita close. Oke, kita klik yes saja. Oke, setelah itu kita langsung saja membuat relationship-nya melalui ikon database tools, kemudian pilih relationship. Oke, kita bisa add semuanya. Oke, langsung saja kita add. Oke, kemudian kita akan memasang relationship-nya, yaitu yang pertama dari NIM biodata mahasiswa. Saya akan menariknya ke NIM yang berada di KRS. Oke, ini kita centang semuanya saja, kemudian kita create. Oke, setelah itu kita akan dari kode dosen yang berada di tabel dosen ke kode dosen yang berada di KRS. Oke, kita centang semuanya. Oke, create. Oke, ini dari satu ke banyak. Kemudian yang berikut dari kode mata kuliah yang berada di mata kuliah ke kode mata kuliah yang ada di KRS. Oke, kita centang semuanya, kemudian create. Oke, sudah. Setelah itu kita close dan klik yes, kemudian kita isi datanya. Kita close, kemudian kita yes. Oke, sekarang kita akan mulai mengisi datanya. Pertama dari data dosen. Oke, tunggu ini masih loading. Oke, kita tunggu beberapa saat. Oke, sekarang kita isi datanya. Yang pertama ada kode dosen, yaitu 0001. Nama dosennya contohnya Petra. Kemudian yang berikut ada kode dosen yang berikut 0002.
contohnya Vania. Kemudian contoh lagi yang berikut yaitu contohnya Milan. Kemudian contohnya yaitu contoh Niki. Yang terakhir contohnya yaitu Senja. Oke, setelah kita sudah selesai mengisi gerakannya, kita mengisi gerakan yang berikut yaitu biogaka mahasiswa. Oh, jangan lupa kita bisa gerakan mahasiswa. Oke. Oke, kita isi dari gerakan mahasiswa. Yang pertama NIM, contohnya Niwapulu 12.0054. Contoh nama mahasiswa Petra. Jenis kelamin laki-laki. Tempat lahir contohnya Rote. Tanggal lahir 30. Oke, kita lihat sini. Contohnya Mei 2002. Oke, golongan darah X, golongan darahnya O. Alamat contoh Sikumana. Nomor telepon 0882247925 Oke, yang berikut adalah contohnya 20120003. Contohnya Vania. Jenis perempuan. Tempat lahir Kupang. Kemudian tanggal lahir 23 April 2003. Contoh golongan darah O. Alamat contohnya Pasir Panjang. Nomor HP contoh 08245339876342 contoh. Kemudian yang berikut contohnya 20120053. Nama mahasiswa contohnya yaitu Milan. Kemudian jenis kelamin perempuan, contohnya Agongara. Tempat lahir contohnya ya 26 Januari 2002. Golongan darah B. Alamat Fatukoa. Nomor HP 0812394543 Yang berikut contohnya 20120099. Contoh namanya Sekaro Niki. Oke, jenis kelamin laki-laki. Tempat lahir contohnya Sumba. Tanggal lahir oke, contoh 3 April 2002. Golongan darah misalnya AB. Alamat contoh Maulava. Kemudian nomor telepon 081253345244. Kemudian yang berikut 20120087. Contoh nama Senja. Jenis kelamin perempuan. Tempat lahir contohnya yaitu Sabu. Tanggal lahir contoh 13 Mei 2002. Golongan darah contohnya A. Alamat
kita contoh Oebobo nomor HP 085 339 888 900. Oke, sudah. Setelah itu kita isi data di kabel KRS. Oke, tahun akademi contohnya 2021, semester contohnya 2, kode mata kuliah contohnya 0001. Oke, hari contohnya hari Rabu, contohnya jam 8.00 sampai 10.00. Oke, jam 8 sampai jam 10. Contoh kode dosen contohnya 001. Kelas contohnya kelas B, ruang contohnya B123. Ini contoh 2012-0054. Yang berikut kan. Oke, record kabel mata. Kita harus membuat kabel mata kuliah terlebih dahulu. Yang pertama kode mata kuliah 0001. Contoh nama mata kuliah basis data. Jumlah SKS contohnya 3, semester 2. Oke, yang berikut contohnya 00002. Contohnya praktikum basis data setingkat BD saja dengan jumlah SKS nya contohnya 3, semester 2. Yang berikut 00003. contohnya algoritma jumlah SKS nya contohnya 2 SKS, semester 2. Yang berikut 00004. contohnya yaitu logika matematika jumlah SKS nya contohnya 2, semester 2. Kemudian 00005. Nama mata kuliahnya contohnya yaitu contoh bahasa Inggris. Oke, contohnya yaitu 2 SKS. Contohnya 2 SKS, semester 2. Oke, sudah. Kemudian kita membuat kabel KRS nya. Oke, kita akan membuat kabel KRS nya. Kemudian berikut tahun akademik 2021, semester 2, contohnya 00002. Contohnya hari Senin, jam 10 sampai jam 12. Kode dosen contohnya 00002. Kelas B, ruangan B003. NIM 2012-0003. Kemudian berikut 1, semester 2, kode mata kuliah 0003. Makanya hari Selasa dari jam
14 sampai jam 16. Kemudian kode dosennya yaitu contohnya 00003. Kelas B, ruangan contohnya B 012. NIM, kita lihat NIM di biodata mahasiswa NIM. Oke. 20120053. Oke, berikut 21 semester 2 kode mata kuliah 04. Contohnya hari Jumat dari jam 12 sampai jam 13. Contohnya 00004. Kemudian kelas B 001. NIM contohnya 20120099. 2012 kita lihat. Oke, kemudian yang berikut 2021 semester 2 contohnya 00005 hari Kamis dari jam 07 sampai 10. Oke, dosen 00005 kelas B 023 00087. Oke, kita sudah selesai membuat kabel. Kita sudah selesai mengisi data-data para masing-masing kabel. Oke, sekarang kita akan mau membuat query-nya lagi. Karena semua datanya kita sudah isi tadi, yaitu kita menggunakan query wizard atau query design juga bisa. Kita akan mencoba menggunakan query design. Cancel. Oke, kemudian kita add. Kita harus menutup terlebih dahulu kabel-kabelnya. Oke, kita close. Yes, kita save. Oke, yes. Kemudian rs lagi, kita close, save, yes. Kemudian biodata, kita close. Kemudian di kabel dosen juga kita close. Oke, sudah. Kita akan menampilkan filenya. Sebelum itu kita harus query-nya memasukkan kabel-kabelnya dulu, yaitu di create query design. Oke, langsung saja kita add semuanya. Oke, sudah tadi. Ini kita sudah add-nya tadi. Kemudian kita masukkan field. Yang pertama contohnya yaitu biodata mahasiswa, tabel contohnya tabel dosen, sort biodata mahasiswa, tabel NIM. Sahabat, kita akan ini kan dulu. Oke. Ini kita sudah mengatur query-nya. Kemudian setelah itu, oke, baik, sekarang kita akan melakukan pemanggilan.
Yang pertama itu kita akan memanggil kode mata kuliah, kemudian kode mata kuliah. Oke, yang kedua itu kita akan memanggil nama mata kuliah. Nama mata kuliah berarti di tabel mata kuliah. Oke, kemudian nama mata kuliah. Kemudian yang ketiga kita akan panggil nama mahasiswa, berarti berada di biodata mahasiswa. Nama mahasiswa. Oke, kemudian kita akan memanggil kelas. Kelas berarti berada di KRS. Oke, kelas. Oke. Kemudian kita panggil ruang juga KRS, ruang. Oke, kemudian yang berikut kita panggil jam. Oke, yang berikut kita panggil dosen pengampu, berarti ada di tabel dosen. Nah, ini dosen, nama dosen. Oke, kalau sudah selesai, kemudian kita run. Oke, ini hasilnya, yaitu dari sebuah database perkuliahan yang tadi sudah saya buat. Ini merupakan hasilnya. Sebelumnya juga saya mohon maaf karena di UTS kali ini saya cuma buat beberapa data saja, karena agak pengaruh waktu yang sudah mepet, dan karena laptop saya baru jadi, saya berwaktu, jadi saya juga cuma buat beberapa data saya saja, jadi saya mohon maaf. Oke, inilah hasil dari sebuah database perkuliahan yang sudah saya buat di Microsoft Access. Terima kasih, sekian dan terima kasih.